ada rakun, ada meerkat, bahkan ada lama juga. Ini sih udah pasti kebun binatang nih. Tapi kok kayak nggak biasa deh tempatnya. Oh, ternyata ini tuh Bonbin kecil atau mini zoo yang dibuka selama libur akhir tahun sekolah di area parkir sebuah mal di kawasan Jati Sidoarjo. Ini konsep yang unik ya, karena memang mungkin konsep baru di dalam mall ada kebun binatang. Jadi pengunjung itu tidak hanya berbelanja aja, tapi ada sensasi lain ketika berkunjung di dalam mall. Nah, Bonbin Mini yang juga menjadi wisata edukatif ini sayangnya tidak buka permanen, melainkan hanya sampai 7 Januari 2024 nanti. Ada 20 jenis binatang. 20 jenis binatang, kalau secara detailnya kurang lebih 60 binatang ekor. Untuk masuk ke Bonbin Mini, pengunjung dikenakan tarif ya sahabat, tapi nggak mahal kok, Rp50.000 aja per orangnya. Bahkan kalau punya struk belanja di mall minimal Rp200.000, pengunjung bakal dapat diskon tarif separuh harga loh. Wah, menarik juga ya penawarannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Halo, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar. Dan selamat pagi juga sahabat RTV. Ini nggak terasa ya, kita sudah hampir penghujung tahun 2023. Iya. Yang artinya musim libur tiba. Betul, ini libur telah tiba gitu ya. Betul. Aura-aura liburan tuh sudah terasa di mana-mana. Semangat sekali ya gitu ya dong. jadinya. Nah kalau lihat tadi video pembukanya itu kan juga ada tempat liburan yang bisa jadi alternatif buat liburan si kecil dan keluarga. Tapi selain kebun binatang pastinya nih Oscar kita juga punya tempat referensi liburan yang lain nih. Nah kira-kira di mana aja ya? Langsung saja kita lihat di Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini. Dan saya Oscar Haris. Ya, seperti janji kita tadi ya Oscar, kami akan menawarkan referensi tempat berlibur untuk sahabat RTV di rumah nih. Bagi sahabat RTV yang ingin berlibur sambil berolahraga, tapi nggak mau panas-panasan ya, referensi tempat yang satu ini kayaknya cocok nih Kak. Iya, ini benar banget Kenia. Jadi ada tempat kekinian yang bisa bikin kita-kita ini main golf tanpa tersengat matahari. Bahkan ada juga wahana-wahana Instagramable yang cocok untuk selfie. Penasaran? Yuk langsung kita jelajahi. Bener alamatnya nih sahabat. Wah, meskipun tadi saya masuk gang, tapi saya menemukan alamat yang katanya di sini ada tempat museum. Dan kalau kita tahu museum itu tempat yang identik dengan barang-barang antik nih. Tapi di sini beda, museum dengan 4 musim dan kita dapat bermain golf. Gimana ya keseruannya? Langsung ikutin saya ya. Menjajal permainan golf kekinian. Hayo, siapa nih yang mau coba? Nah, kalau kamu mau bermain golf kekinian lengkap dengan instalasi warna-warni Instagramable banget, mungkin kamu harus pergi ke tempat ini. Berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, tempat ini menyuguhkan tempat olahraga mini golf berkonsep tematik. Ya, masing-masing zona golf dilengkapi dengan tema musim yang berbeda. Mulai dari suasana seperti di musim semi, musim panas, musim gugur, hingga bermain golf dengan suasana musim dingin yang serba putih. Tapi nggak cuma bisa bermain mini golf aja ya di sini, kamu juga bisa mengunjungi museum instalasi. Permainan warna membuat museum instalasi ini enak banget dilihatnya. Selain warnanya yang segar, konsepnya juga unik dan seru loh. Mulai dari mandi bola yang seru banget, hingga beragam instalasi camilan seperti donat hingga es krim yang bisa kamu jadikan properti berfoto.
Selain foto-foto, kamu juga bisa melakukan aktivitas seru lain, seperti melukis. Wah, lengkap dan seru banget ya sahabat. Berkunjung ke sini bisa bikin hati senang. Nah, sejumlah pengunjung juga setuju banget nih, datang ke museum ini sangat menyenangkan dan unik banget. Menurut aku suasana baru ya, karena di Jakarta belum ada nih tempat yang kita bisa main golf, tempat di museum, ada 4 museum. Terus selain namanya kan museum ya, tapi ternyata tuh nggak cuma museum, karena di sini kita juga bisa painting di atas, terus banyak tempat untuk spot foto. Jadi kayak asik aja gitu untuk menghabiskan waktu libur. Rekomendasiin banget sih. Mungkin nanti saya bakal ngomong ke teman-teman sih buat kesini. Karena emang di sini jujur enak aja gitu tempatnya. Kalau buat teman-teman mungkin lebih asik gitu kalau rame-rame apalagi. Buat kamu yang mau ke sini, kamu harus menyiapkan kocek Rp80.000 hingga Rp129.000 untuk tiket masuk hari biasa. Sementara untuk akhir pekan, kocek yang disiapkan Rp90.000 hingga Rp149.000. Jangan lupa siapkan memori foto yang banyak ya, karena di sini kamu bisa bermain dan berfoto sepuasnya. Wah, gambar saya udah hampir jadi nih sahabat. Gimana? Ini juga pengalaman baru nih buat saya. Tadi bisa main golf di 4 musim, serta banyak spot foto yang gak kalah menarik juga. Sekarang saya mau menuangkan isi kreasi saya di tote bag ini. Seru banget sih kegiatan saya hari ini. Ini sampai penuh dengan cat nih sahabat. Tapi saya sangat-sangat tertarik untuk datang ke sini. Pasti sahabat juga tertarik kan untuk ngisi liburannya ke sini. Dari Jakarta, Dewi Manik, Sri Rizky, RTV. Saya mau lanjut lagi. Nah, dari olahraga kekinian, sekarang kita ke wisata horor yang lagi hits nih, Kenia dan juga sahabat. Lokasinya di Kota Tua Jakarta yang dijamin bakal memacu adrenalin kamu. Aduh, horor ya. Kira-kira gimana nih seremnya rumah hantu di Kota Tua ini? Ini dia liputannya. Ini dia nih, objek wisata horor yang lagi hits saat ini. Namanya Rumah Hantu Kota Tua. Halo sahabat RTV, gimana jadinya kalau Kota Tua yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Belanda memang lekat sekali dengan nuansa mistis. Ditambah lagi dengan adanya wahana rumah hantu Kota Tua yang menjadi wahana rumah hantu pertama dan terseram di Kota Tua. Kira-kira gimana seremnya? Daripada penasaran, yuk ikuti saya menelusuri wahana rumah hantu Kota Tua. Let's go! Wah, lihat tuh antreannya sahabat. Ternyata banyak juga yang mau ngetes adrenalin selain saya. Wahana rumah hantu Kota Tua sendiri dibuka setiap hari kecuali hari Senin sejak 23 November lalu. Harga tiketnya cukup murah, Rp25.000 untuk hari biasa dan Rp30.000 untuk hari libur. Meski menyeramkan, wahana ini sukses menarik antusiasme pengunjung hingga rela menunggu demi merasakan sensasi horor di gedung tua peninggalan Belanda. Sumpah itu seru banget di dalam, dari pas kita lorong masuk itu keren banget dan kita bikin deg-degan di sana. Coba seru banget sampai sepatunya banyakin copot. Tadi di dalam banyak aksi kuntilanak, ada jam scream juga. Terus ada kuntilanak, pocong juga banyak. Ada hantu asli ya? Iya, ada banyak hantu aslinya juga. Banyak hantu aslinya? Iya. Ada bisa lihat? Bisa. Nah, masuk wahana satu ini memang disarankan berkelompok yang terdiri dari 6 orang dan dilarang menyentuh talent-talent hantu yang ada di dalam. Rencananya wahana ini akan beroperasi sampai 7 Januari 2024. Sahabat, akhirnya kita berhasil keluar. Tadi di dalam kita sudah mengikuti lorong-lorong gelap dan di dalam lorong-lorong itu ada hantu-hantu yang siap mengagetkan kita. Ini pokoknya menjadi wahana untuk memacu adrenalin dan juga mengisi liburan akhir tahun bersama keluarga. Buat kamu pecinta horor, wajib banget cobain Rumah Hantu Kota Tua. Dari Jakarta, Arif Rifai, Vicky, RTV. Nah, selanjutnya nih Kenia dan juga sahabat, ada kabar gembira buat kamu yang akan berlibur ke Yogyakarta dari kota Solo, Jawa Tengah. Sebab tol penghubung kedua daerah tersebut
resmi dioperasikan saat libur Nataru nanti. Nah, tapi Oscar, tol ini belum beroperasi penuh ya sahabat. Kira-kira waktu operasionalnya jam berapa aja ya? Dan dapat menghemat berapa menit nih perjalanan dari Solo menuju Jakarta? Kita lihat yuk. Pengerjaan ruas tol yang menghubungkan Solo dan Yogyakarta terus dikebut untuk menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru. Sejauh ini pengerjaan 1 dari 2 ruas tol di Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sudah 80% rampung. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meyakini tol yang dimulai dari Colomadu, Kota Solo itu sudah siap dibuka dan digunakan untuk pengguna jalan yang akan menuju Yogyakarta. Nanti arus mudik akan dibuka 1 ruas dari Colomadu ke Karanganom ya. Dan nanti arus baliknya dari Karanganom ke Colomadu. Jadi hanya membuka 1 ruas nanti. Ya, jadi 1 ruas karena memang masih keterbatasan ruas satunya masih masih dalam proses perbaikan. Jalan tol ini merupakan tol fungsional yang memiliki panjang 13 km dengan 2 gerbang tol yakni Colomadu, Kecamatan Karanganyar, Kota Solo, dan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tol ini akan dioperasikan pada pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore dengan sistem 1 arah, di mana pada tanggal 22 hingga 31 Desember, tol dibuka untuk arus mudik Natal dan Tahun Baru dari Colomadu ke Karanganom. Sementara untuk arus balik juga akan dilakukan 1 arah dari Karanganom ke Colomadu pada tanggal 1 hingga 3 Januari 2024. Diperkirakan ruas tol ini bisa menghemat waktu perjalanan Solo-Yogyakarta dari semula rata-rata 1,5 jam menjadi lebih kurang 20 menit. Selain menghemat waktu, diharapkan pengoperasian tol fungsional Solo-Yogyakarta dapat mengantisipasi dan mengurai kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Solo menuju Klaten dan Yogyakarta. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Baik, kita tinggalkan dulu ya liburan-liburan. Kita sekarang ke pergerakan para capres-cawapres nih sahabat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Ya, apakah ini langkah Prabowo untuk merebut suara pemilih nasionalis atau suara PDI Perjuangan? Berikut informasinya. Didampingi sejumlah petinggi partai dalam koalisi Indonesia Maju, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Kelurahan Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Usai ziarah, Prabowo langsung disambut warga serta simpatisan. Prabowo mengungkapkan bahwa kedatangannya selain untuk ziarah, sekaligus penghormatan kepada Presiden pertama Republik Indonesia tersebut karena ikut mengantarkan Indonesia merdeka. Selain wujud penghormatan, apakah Prabowo juga bermaksud merebut suara PDI Perjuangan? Mengingat Soekarno selalu diidentikan dengan partai berlambang banteng tersebut karena dipimpin oleh putri sang proklamator Megawati Soekarno Putri. Jika berkaca pada hasil pemilu 2019, PDI Perjuangan mampu meraup 27,05 juta suara atau 19,33% suara sah nasional. Dari jumlah suara tersebut, Jawa Tengah menyumbang 5,77 juta suara atau sekitar 21,32% suara sah nasional yang diraih PDI Perjuangan. Disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara di 5 besar provinsi yang menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Mampukah Prabowo merebut hati para Soekarnois dan loyalis PDI Perjuangan? Dari Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan, RTV. Ya, lain halnya dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang belusukan ke pasar tradisional Keranggan, Bekasi, Jawa Barat. Nah, Ganjar menilai keberadaan e-commerce menjadi tantangan pedagang pasar di era digitalisasi. Kira-kira apa ya solusi dari Ganjar? Kita cek yuk. Kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilakukan dengan cara mengunjungi pasar tradisional Keranggan di Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang.
Belum lama sampai di Pasar Keranggan, Ganjar mendapat keluhan dari para pedagang. Di sini saya akan minta banyak keluhan, Pak. Keluhannya pertama, Pak. Karena itu, Pak, pasar Keranggan, pasar tradisional tidak bisa bersaing dengan online. Para pedagang di Keranggan mengaku tidak bisa bersaing dengan jualan secara daring. Mereka khawatir omset mereka berdagang di pasar akan tergerus dengan pedagang-pedagang online di e-commerce. Ya, saya kira mesti diatur ya, apapun namanya pedagang tradisional juga perlu dilindungi, namun demikian mereka juga harus kita edukasi agar mereka juga bisa menggunakan cara-cara berdagang online, karena mereka mesti mengikuti perkembangan zaman. Sebuah lembaga survei Populix membuktikan bahwa e-commerce tidak bisa dicegah atau dihilangkan. Dari 1.000-an responden, 82% menjadikan platform e-commerce sebagai sarana belanja daring yang paling diminati ketimbang melalui media sosial, apalagi secara luring atau datang langsung ke toko. Hemat waktu dan tenaga, gratis ongkos kirim, harga lebih murah, dan berburu potongan harga alias diskon menjadi alasan utama warga lebih memilih belanja kebutuhan melalui e-commerce. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arif Rifai, Ramdan Mulia, RTV. Ya, sementara nih Oscar dan sahabat, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali mengunjungi Aceh di hari ke-20 masa kampanye Pilpres ya. Nah, benarkah dalam kunjungannya kali ini Anies berjanji akan membawa Aceh keluar dari kemiskinan? Berikut informasinya. Mendarat di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara, kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan kali ini untuk menyapa masyarakat di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Anies mengungkapkan antusiasme dan sambutan masyarakat Aceh menjadi salah satu alasan dirinya ingin selalu datang ke provinsi berjuluk Serambi Mekah ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengawali kegiatannya di Aceh dengan menghadiri Haul Akbar dan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Ba'alawi, Pucuk Aluwe 2, Simpang Ulim, Aceh Timur. Kedatangan Anies dalam acara ini disambut antusias oleh ratusan simpatisan. Anies berjanji akan membawa Provinsi Aceh keluar dari kemiskinan dan mengembalikan Aceh seperti pada masa keemasan. Menurutnya, Aceh memiliki sejarah yang amat panjang dalam hal kontribusi untuk bangsa, mulai dalam konteks kemerdekaan hingga kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Aceh memiliki persentase penduduk miskin di tahun 2021 mencapai 15,33%. Persentase tersebut terus menurun di 2 tahun terakhir, yakni 14,64% di tahun 2022 dan 14,45% di tahun 2023. Anies melanjutkan kampanyenya dengan nongkrong bareng pemuda dan UMKM Kota Langsa di Jalan Tekunya Arif, Gampong Baru, Kota Langsa. Dan di sore harinya, Anies menemui petani kelapa sawit Aceh Tamiang yang berada di Jalan Medan, Banda Aceh, Tanah Terban, Karangbaru, Aceh Tamiang. Dari Aceh, Tim Liputan, RTV. Ya, demikian dulu informasi di Lensa Arena, dan berikutnya sahabat jangan lupa kabarkan kepada keluarga dan semua orang terdekat kamu untuk rescan siaran RTV. Ya, mungkin masih ada yang bingung seperti apa ya. Untuk jelasnya kita lihat yuk tutorialnya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya, lalu nyalakan televisi kamu. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya, lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing.
Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenny Agustinini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat menjalankan aktivitas. Semangat pagi dan sampai jumpa.